ada ibu-ibu bilang, Ustadz saya 100 juta, tapi nanti saya ajak teman-temanku di majelis taklim. Boleh Ibu? Artinya kita tanggung jawab itu 100 jutanya. Ustadz, ada majelis taklimku Ustadz di ibu-ibu Baruga Ustadz, banyak grupnya. Daripada ibu bikin gosip di situ banyak dosa Bu. Mending ibu galang dana untuk masjid. Ya Bu, cocok Bu? Ya, bikin. Ya. Apalagi ini panitia-panitia yang jilbab pink di luar semua banyaknya. Nih ya, seragam pakai jilbab pink. Harus juga seragam patungan untuk lunasi masjid. Iya, tidak boleh masjid punya utang Pak. Ya Allah. Cobalah Anda bayangkan itu kontraktor ada tukangnya, tukang dibayar, digaji. Ini yang dibangun masjid. Pak, dengar Pak. Bu, dengar. Yang saya takutkan itu ketika tukang bilang, capeknya kita kerja di sini. Iya. Yang dibangun masjid, susahnya dapat gaji. Di saat bersamaan, bisa saja tukang ini bangun gereja, gampangnya gajinya turun. Malu nggak kira-kira? Justru sebenarnya masjid harus jadi contoh Pak. Ketika kita pekerjakan tukang, tukang digaji sebelum menetes keringatnya. Kita harus kasih contoh kepada tukang-tukang yang masih belajar agama, masih belajar sholat. Kita kasih contoh, lihat, kalau masjid yang dibangun, gajimu tepat waktu. Saya tidak tahulah bagaimana Pasri menggaji tukang. Tapi yang jelas, dia sudah selesaikan. Dan itu tercatat sebagai utang buat kita di masjid ini, subhanallah. Tidak gampang Pak. 800 juta. Saya kira saya 200 juta jadi awal. Ternyata 800 juta. Saya bilang ya Allah, tidak bisa dibiarkan Pak. Iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah iman, yang akhirnya melihat setiap kebaikan itu biasa-biasa saja. Setiap sesuatu yang buruk kita anggap biasa-biasa saja, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Oh jangan Bapak Ibu sekalian. Kita nanti dikategorikan orang yang adhafu iman, yang melihat kemungkaran terjadi, ketidakbiasaan terjadi, yang ada masjid menjadi sumber tempat rezeki seseorang, masjid menjadi tempat kesejahteraan, masjid menjadi tempat peradaban. Ini masjidnya yang masih berutang. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini Pak, saya hadir di sini berusaha, berikhtiar. Saya tidak tahu Bu, bagaimana kondisi kita di akhirat. Kalau andaikan kita diam-diam saja terus tentang masjid ini, saya tidak tahu bagaimanalah, kapanlah masjid ini akan bisa segera dipakai kalau kita cuek semua terhadap rumah Allah ini. Padahal Masya Allah, Anda bisa lihatlah Bapak Ibu sekalian, tidakkah garis hitam putih ini mengingatkan Anda pada Masjid Nabawi? Tidakkah desainnya ini mengingatkan Anda pada Masjid Rasulullah? Tidakkah Anda mengingat ketika kemudian Anda berada di tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk mengaji, duha, tahajud, tarbiyah. Dan saya bahkan mengajak para ustadz-ustadz yang punya kajian-kajian, halakoh-halakoh, mulailah dari masjid ini, ajak kumpul mutarabinya di masjid ini. Setelah selesai, setelah kemudian kajian, sampaikan pada mutarabinya, tolong semuanya bantu share flyer di semua grupnya. Jangan diremehkan Pak. Anak-anak muda ini, teman-teman anak-anak muda sekalian, share. Jangan remehkan dek. 10.000 kali 100.000 orang banyak. 10.000 satu orang, tapi kali 10.000 orang juga banyak. Kalau followermu 100, minimal yang sumbang 30 orang, sudah banyak. Masya Allah, atas izin Allah kita berusaha menjadi hamba yang tidak cuek Bapak Ibu sekalian. Atas izin Allah, jangan malu untuk menjadi provokator kebaikan, penggerak kebaikan, yang akhirnya orang-orang akan ikut. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mendahului pada suatu amal soleh, pada suatu kebaikan,
dan diikuti oleh orang-orang lain kebaikan itu, maka Masya Allah, atas izin Allah, kebaikan itu akan menjadi amal jariah buat yang pertama menginfakkan hartanya, yang akhirnya diikuti oleh orang-orang setelahnya. Begitu terus, siapa yang awal-awal, dan kita ini termasuk yang awal Bapak Ibu sekalian. Kita hadir hari ini, kita menjadi penggerak. Karena yakin Bapak Ibu sekalian, setelah kita lunasi 800 juta, masih banyak hal yang baik dan positif bisa kita buat di masjid ini. Toilet belum jadi, rumah tahfidz belum jadi di belakang, speaker belum ada Pak, ini masih sewa. Iya Pak Aidil, masih sewa kan? Masih sewa, AC belum dipasang. Iya, ini kalau masjid ini Pak pakai AC full, Masya Allah, enaknya lah ini. AC standing 6 saja, nikmat sekali masjid ini, Masya Allah. Iya, bisa dipakai. Dan itu tadi Pak Aidil, iya, dan seluruh panitia yang ada di sini, mudah-mudahan ini jadi percontohan luar biasa masjid ini, iya, yang akhirnya kita bisa aktifkan, kita bisa gerakkan banyak orang untuk bisa menjadi donatur-donatur, untuk bisa menjadi donatur rutin, donatur tetap, pengurus masjid. Kira-kira Pak, jabatan apa yang tidak ada pensiunnya? Iya, pengurus masjid Pak, tidak ada pensiunnya. Iya, jabatan yang tidak ada ujungnya Pak, pengurus masjid, jabatan yang Masya Allah mulia di dunia, mulia di akhirat. Iya, maka minimal saya selalu titip sama semua masjid yang minta saya jadi pengurus. Saya bilang, jadikan saya dewan pembina di situ. Minimal saya juga pengurus masjid sebagai dewan pembina. Di Ukhuwah saya dewan pembina, di Andalas saya dewan pembina, di Binbas saya dewan pembina, di depan Masjid Raya Baruga saya dewan pembina. Untuk apa Pak? Kalau besok-besok meninggal, kita bangga dengan jabatan. Apa jabatan kita? Pengurus masjid, pengurus rumah Allah. Suatu hal yang membahagiakan Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak muda, nak, adik-adik, jadilah Anda remaja masjid. Banggalah dengan istilah saya remaja masjid. Karena peradaban itu loh, anak-anak muda yang saleh dan tangguh di zaman Rasulullah dikreat, dibentuk di masjid. Dan begitulah hebatnya masjid itu Bapak Ibu sekalian. Dia menjadi sumber peradaban. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba sebagai masjid pertama kali, sebagai sumber peradaban. Lahir para pemuda tangguh, bersatu kaum muhajirin dan ansar di masjid itu. Apalagi di Java ini, Masya Allah, tempatnya sangat amat strategis Bapak Ibu sekalian. Di pinggir jalan, parkirannya luas, Anda tinggal parkir. Warga sekitar banyak. Di kanan ada perumahan, di kiri ada perumahan, di belakang ada perumahan. Coba Anda bisa bayangkanlah tempat kita ini. Luar biasanya Allah takdirkan Bapak Ibu yang tinggal di Java punya masjid sebesar ini, Masya Allah. Apalagi tadi saya katakan bahwa ada gurunda kita Dr. Ahmad Hanafi punya rumah di sini. Ini suatu keistimewaan. Bertetangga dengan ulama, bertetangga dengan ustadz, itu suatu keistimewaan Bapak Ibu sekalian. Ustadz Ahmad tentu akan banyak sholat di sini. Saya menemui Ustadz Ahmad sering di Andalas, sering di Baruga 2, sering di Ukhuwah, sering kadang-kadang saya temukan beliau di Balitai. Subhanallah, jauhnya lah beliau pergi sholat subuh. Kalau sudah ada di sini, ada banyak ustadz yang bisa menjadi tempat rujukan di sini. Beliau seorang rektor di kampus kami di Stibah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Masya Allah, beliau lulusan luar negeri, doktor. Ini adalah kesempatan buat kita Bapak Ibu sekalian, menjadi amal jariah kita. Masjid menjadi sumber peradaban, masjid menjadi tempat mencetak ulama, masjid jadi tempat mencetak para penghafal Quran, masjid menjadi tempat kita sujud, kita ruku, kita musyawarah, memikirkan perkara-perkara umat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya tidak mau kehilangan momentum, karena mumpung momentumnya bulan Rajab, bulan mulia. Yang kedua, mumpung momentumnya hari Jumat, dan mumpung momentumnya setelah sholat asar Bapak Ibu sekalian, maka saya berharap
Hari ini Masya Allah, semua yang hadir siap untuk membantu rumah Allah, menegakkan agama Allah, membantu masjid yang kemudian akan kita wakafkan ini, yang bukan punya perorangan, bukan punya siapa-siapa. Masjid ini sudah jelas wakafnya Bapak Ibu sekalian. Wakaf yang menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid milik umat, bukan milik personal, bukan milik pribadi, dan bukan milik siapapun. Masjid ini akan kita jadikan masjid percontohan yang luar biasa, insya Allah. Akan banyak amal-amal saleh di dalamnya, akan banyak kegiatan-kegiatan positif di dalamnya. Maka tidak mengapa Bapak Ibu sekalian, izinkan pada sore hari ini, sebelum kita memanfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita akan sholat maghrib sama-sama di masjid ini, izinkan saya memberikan 3 nasihat penting tentang kenapa Anda harus bersedekah untuk masjid ini, kenapa Anda harus bersedekah untuk tempat ini. Yang paling pertama Bapak Ibu sekalian, kalaulah Allah lewat lisan Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja yang kemudian ingin melunasi utangnya, maka haqqan 'alallahi aunuhu, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Itu kalau utang sesama manusia. Bagaimana kalau utang itu yang kemudian berutang adalah rumah Allah Bapak Ibu sekalian? Maka saya yakin sekali pahala kita, kalaulah Nabi mengatakan barang siapa yang dipinjami oleh saudaranya uang, dipinjami oleh saudaranya utang, lalu dia menangguhkan utang itu sampai saudaranya mampu membayar, maka setiap kali dia berikan waktu untuk saudaranya melunasi utang, setiap itu pula dihapuskan dosa-dosanya. Jadi bayangkanlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menolong orang, manusia yang punya utang ke kita, kita tolong dia, begitu besar pertolongan Allah, begitu besar bantuan dari Allah. Bagaimana kalau yang kita tolong adalah Allah, yang sebenarnya tidak perlu ditolong, adalah rumah Allah yang sebenarnya pasti akan tertolong. Ada kita, tidak ada kita, pakai uang kita, tidak pakai uang kita. Percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik, demi Allah, masjid ini akan selesai. Ibu mau sumbang tidak sumbang, bapak mau sumbang tidak sumbang, percaya, saya hakul yakin. Dari awal saya kumpulkan panitia, sampai saya bilang pada rapat terakhir sebelum saya ke Kolaka, sebelum saya ke Wakatobi, ke Bandung, saya bilang, saya mohon maaf, ini rapat terakhir saya. Setelah ini 6 hari saya akan keliling. Saya bilang pasti insya Allah Allah lunasi ini utang-utangnya masjid, pasti selesai ini masjid. Karena Allah yang maha kaya tidak mungkin membiarkan masjid ini begini. Allah pasti gerakkan hati hambanya. Pertanyaannya, apakah kita yang dipakai? Apakah uang tak yang dipakai? Atau uang orang lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Dari awal saya sampaikan sama Pak Aidil, tenang nih Pak Aidil, selesai ini masjid insya Allah. Kita pakai nih tanggal 10 Januari, kita pakai, kita siapkan. Bahkan target saya insya Allah dipasang nih sound system, diselesaikan nih air wudu, selesai nih jembatan, kolam-kolam, beres semua sebelum Ramadan. Kita berikhtiar, Allah yang menentukan. Kita berikhtiar, Allah yang menakdirkan. Percaya Bapak Ibu sekalian, ada uang tak, tidak ada uang tak, selesai masjid ini. Karena ini pasti ditolong Allah. Kalau manusia dengan hajat-hajatnya ditolong Allah, apalagi rumahnya sendiri. Yang saya sedihkan, kalau kemudian tidak ada uang saya di masjid ini. Yang saya sedihkan, kalau tidak ada kontribusi saya di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus kita tanya semua pada diri kita. Kita hadir di tabligh akbar ini Pak, kalau kita keluar tidak pakai sumbang sedikit pun, tidak akan miskin Allah, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Kalau Bapak tidak mau sumbang pun tidak apa-apa Pak, bersyukur
bersyukur Bapak sudah hadir di tempat ini. Tapi rasa-rasanya sedih sekali kalau kita tidak dipakai, kalau kita tidak digunakan Allah untuk amal saleh.